Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2022, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, berkatilah kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah di hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami dapat berbuat baik dan bersikap adil terhadap semua orang yang kami jumpai pada hari ini tanpa memandang muka. Kami menyadari kemurahan-Mu dalam hidup kami yang masih mudah jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Yohanes, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk menyembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar satu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, saya memetik dua hal yang menjadi bahan permenungan saya. Yang pertama adalah doa, dan yang kedua, Yesus memanggil 12 murid. Yang menarik dari dua hal yang saya renungkan ini adalah bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebelum Yesus
memilih 12 orang yang kemudian disebutnya rasul, ia terlebih dahulu berdoa semalam suntuk. Tentu dalam doanya itu Yesus memohon kepada Bapanya agar ketika dia memanggil 12 orang muridnya, ia dapat memilih orang-orang yang tepat. Dan sesudah semalam-malaman ia berdoa, maka pada keesokan harinya ia memanggil 12 orang murid. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan Yesus ini yang berdoa sebelum memanggil para murid mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah hidup kita, hidup panggilan karya kita selalu diwarnai dan diawali dengan doa. Karena doa itu amat menentukan dan sangat berguna dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Dengan berdoa, kita memohon petunjuk dari Tuhan, dan kemudian hasil dari apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kita konkretkan dalam kehidupan yang konkret. Betapa mudahnya doa-doa kita berhenti pada sekedar serangkaian laporan atau daftar permohonan, minta ini dan minta itu. Kita seringkali lupa bahwa doa itu bukan sekedar tentang diri kita. Doa itu juga adalah tentang Tuhan yang hendak memberitahukan kehendaknya kepada kita, asalkan kita mau mendengarkannya secara seksama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana kita dapat sungguh mendengarkan suaranya yang begitu halus dan kerap kali tidak langsung jelas? Memang bukan perkara yang instan. Dibutuhkan latihan dan ketekunan terus-menerus. Akan tetapi, sebagai langkah awal, baiklah kita berdoa dengan jujur, mengungkap apa adanya keadaan diri kita, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri. Dengan demikian, hendaklah kita bersikap jujur terhadap Tuhan dan terhadap diri kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah hidup karya kita dasari atas sikap doa yang sungguh mendalam. Karya tanpa doa, maka karya itu tidak memiliki apa-apa. Sebaliknya, doa tanpa karya yang nyata juga adalah hanya sekedar rangkaian kata-kata indah yang tiada nilai. Maka antara doa dan karya hendaknya selalu saling menyatu satu sama lain. Mari kita berlangkah menseimbangkan antara hidup doa dan karya kita. Mudah-mudahan kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.